3 kali ini kita akan bahas terkait dengan langkah selanjutnya, yaitu uji hipotesis pada regresi linear berganda, di mana nantinya kita akan mencari tahu apakah terjadi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Oke, berdasarkan dengan contoh yang tadi sudah kita buat ya, yaitu adanya, apakah kita ingin mencari tahu adanya pengaruh dari suku bunga dan juga pendapatan pribadi terhadap rumah yang terjual oleh perusahaan properti. Jadi setelah kita melakukan analisis lewat software gitu ya, pakai SPSS atau bisa juga pakai eViews, nantinya akan muncul di sana output regressionnya, di mana nantinya kita bisa menentukan apakah H1 itu diterima atau ditolak berdasarkan nilai-nilai yang ada. Jadi H1 diterima itu jika nilai prop atau nilai SIC yang ada dalam tabel output regression itu harus kurang dari nilai alfanya atau level of significance-nya. Jadi misalnya nih, kalau hasil output yang dihasilkan dari angka-angka itu misalnya nilainya adalah 0,01 pada hipotesis yang pertama. Berarti artinya hipotesis pertama ini diterima, atau dengan kata lain hipotesis 0 ditolak. Jadi kita bisa mengatakan bahwa untuk yang hipotesis pertama tadi kan, yaitu pendapatan pribadi berpengaruh positif terhadap rumah yang terjual oleh perusahaan properti. Berarti kesimpulannya adalah karena H1 diterima, maka kita bisa mengatakan pendapatan pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap penjualan rumah oleh perusahaan properti. Jadi nilai prop atau SIC yang ada dalam tabel itu untuk menunjukkan signifikansinya, apakah ada pengaruh yang berarti atau tidak. Sedangkan untuk melihat arahnya itu adalah lihat pada beta, nilai beta yang ada di tabel. Jadi kalau nilai betanya itu positif, maka menunjukkan pengaruh positif. Sedangkan kalau nilai betanya itu negatif, maka menunjukkan pengaruh yang negatif. Jadi dengan melihat adanya nilai prop atau SIC pada tabel, kemudian dilanjut dengan melihat arah pada beta, kita akan bisa tahu apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan uji hipotesis, selanjutnya adalah kita ingin mengetahui nih yang namanya uji koefisien determinasi. Jadi uji koefisien determinasi ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Berarti jika semakin besar nilainya atau mendekati angka 1, maka semakin besar pula pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang bisa dijelaskan. Dan sebaliknya, jika misalnya nilainya itu semakin rendah, maka semakin rendah pula pengaruh dari variabel independen yang bisa dijelaskan terhadap variabel dependennya. Nah, uji koefisien determinasi ini kita lakukan dengan melihat pada uji R-square-nya. Jadi nantinya bisa dilihat angka pada uji R-square. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan model peramalan. Jadi model peramalan ini adalah hasil akhir dari pengujian regresi linear berganda. Setelah kita mengetahui hasilnya apakah uji hipotesisnya ditolak atau diterima, selanjutnya kita akan bisa membentuk modelnya. Melalui mana? Melalui tabel yang kita ambil dari output regresi. Jadi ambillah nilai, yaitu pada nilai konstan, kemudian ambil juga nilai pada beta, yang nantinya akan menjadi koefisien dari masing-masing variabel independennya. Baik, kita sudah belajar terkait langkah-langkah yang ada dalam regresi linear berganda. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan di topik selanjutnya, yaitu terkait ARIMA dan Box-Jenkins.